Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Ratimaya Anindya, NIM 240411100069 akan melakukan uji konektivitas ping dan threshold modul 7. Di sini ada topologi, ada tabel pengamatan, ada tujuan, dan kebutuhan perangkat. Di sini kita butuh 2 router, satu PC, dan satu switch. Satu server. Selanjutnya kita menggunakan kabel straight through dari PC ke fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 06, dari switch fast Ethernet 05 ke router G0/0/1 menggunakan crossover dari Ethernet 0/0/0 ke Ethernet 0/0/0. Soalnya straight through lagi dari G0/0/1 ke fast Ethernet 0. Kita ubah namanya dulu, PC S1 R1 ISP dan eksternal. Selanjutnya langkah yang kedua, hapus konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload perangkatnya. Kita ke switch CLI, kita masuk ke config terminal, terus kita salin, kemudian kita reload. Selanjutnya kita ke langkah 3, konfigurasi IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengalamatan. Kita ke IP configuration. Sini saya pakai IPv4-nya yang ini 192.168.1.10.
Kemudian default gateway-nya saya pakai yang di R1. Selanjutnya IPv6. Selanjutnya untuk default gateway-nya pakai yang ini, RP80.2.2.1. Selanjutnya kita ke eksternal, ke IP configuration. Kita salin ratus 209 200 traffic 27 itu 224. Default gateway-nya 209 200 64 di sini. Satu delapan ratus. Selanjutnya default gateway-nya 225. Selanjutnya konfigurasi router R1 ISP dan switch 1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan berikut. Kita ke router 1.
ke CLI. Enablekan dulu, habis itu kita ke config terminal, terus kita salin. Habis itu kita exit dan kita copy. Sudah. Selanjutnya ke ISP, kita copy. Kemudian kita exit, kita copy lagi. Selanjutnya kita ke switch 1. Ke config terminal, kita paste. Itu kita copy lagi, copy running config. Selanjutnya, konfigurasi tabel IP host pada router R1. Konfigurasi ini akan memungkinkan Anda menggunakan hostname untuk menjalankan perintah ping dan trace out pada router 1. Kita config terminal dulu. Selanjutnya kita copy. Latihan 2 menggunakan ping untuk menguji jaringan. Langsung aja ke langkah 1, uji konektivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCA. Nanti kita ke PCA. Terus kita ping, kita coba ping. Berhasil sesuai di contoh. Kita coba lagi pakai yang IPv4, IPv6. Sukses juga. Ke
Kemudian nomor 2, dari PCA ping alamat yang tercantum dalam tabel. Dan tuliskan average round trip time dan TTL atau hop limitnya. Kita copy. Di sini TTL-nya itu 128. Kita tulis 128. Time-nya itu ada di sini 9 milisecond. 9 s totalnya juga 128. Average time-nya 9 milisecond juga. Yang R1 itu kita sudah coba tadi di ini. Totalnya 25, time-nya 1 2 25 time-nya itu 0 milisecond. Selanjutnya kita ping lagi. Ping di switch satunya. TTL-nya 255, time-nya 0. TTL-nya 255. Time-nya 0 ms. Terus kita ke R1. TTL-nya 255. Time-nya 0 milisecond. Terus yang ini 255, time-nya 0. Kita ke ISP.
254 time-nya 0. TTL-nya 254 time-nya 0. TTL-nya 254 time-nya 0. TTL-nya 254 time-nya 0. Kita ke eksternal. Satu, dua, 6 time-nya 1. Ini 126 time-nya 2 milisecond. Selanjutnya langkah 2, gunakan perintah ping extend pada PCA. Kita ping, kemudian kita jalankannya minti, opsi minti. Kita copy, kita paste, berhasil. Untuk mengilustrasikan hasil ketika host is uncreatable, tujuan tidak dapat dicapai, putuskan diskoneksi kabel antara router ISP dan eksternal atau shutdown interface Gigabit Ethernet 001 pada ISP. Berarti kita ke ISP. Kemudian ke config C. Lalu kita interface Gigabit. Lalu kita shutdown. Lalu kita lihat di PCA-nya di sini menampilkan pesan destination host uncreatable. Jadi si paket itu nggak menemukan jalur kepada IP yang dituju. Selanjutnya, hubungkan kembali Ethernet dan aktifkan enable interface Gigabit 001 pada router ISP menggunakan no shutdown. Kita ke ISP, kita hubungkan lagi no shutdown. Berhasil, sambung lagi. Selanjutnya tekan Ctrl C untuk menghentikan ping. Selanjutnya langkah-langkah di atas dapat diulang untuk alamat IPv6. Pertanyaannya, pesan error ICMP apa yang Anda terima? Destination host uncreatable.
Selanjutnya, langkah 3, uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Itu kita ke R1, kita enablekan, kemudian kita ping, kita paste, sukses, sesuai. Titik eksklamasi mengindikasikan bahwa ping berhasil. Selanjutnya yang kedua, karena suatu tabel lokal telah dikonfigurasikan pada R1, Anda dapat melakukan ping ke eksternal V4 pada jaringan. Kita ping eksternal V4. Sukses. IP address apa yang digunakan? IP address 209.165.226. Selanjutnya ada lebih banyak opsi yang tersedia bagi perintah ping pada CLI. Ketik ping dan tekan enter. Terus gunakan IPv6 sebagai protokol masukan. Jadi kita ketikkan ping, ketik IPv6 untuk protokol, target IPv6 addressnya ini, kita copy, terus kita paste, kita kosongkan, sukses, sesuai. Selanjutnya Anda dapat menggunakan suatu extend ping untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan. Mulailah perintah ping, terus protokol IP-nya kita kosongkan, target IPv6-nya ini kita copy, terus kita paste, repeat-nya kita pakai 50.000. Ini kita kosongkan. Selanjutnya, kemudian diskoneksikan kabel antara router ISP dan eksternal atau shutdown interface gigabit internet 000/1 pada router ISP. Jadi kita ke ISP, kita shutdown, kita interface. Kita shutdown. Sudah, kita lihat di R1-nya. Di sini menunjukkan huruf U dan digantikan dengan huruf U dan titik. Selanjutnya kita koneksikan ulang kabel Ethernet atau enablekan interface 0/0/1 pada router ISP. Jadi kita shutdown.
Kita lihat ke R1. Di sini kembali lagi ke awal dengan titik eksklamasi. Selanjutnya kita Ctrl Shift 6 untuk menghentikan. Ctrl Shift 6. Huruf U dalam hasil di atas mengindikasikan bahwa suatu destinasi bersifat uncreable. Suatu error protokol data unit PDU diterima oleh router R1. Di sini dapat menggunakan perintah yang selain perintah di atas, menggunakan ini, perintah ping, repeat, dan menghasilkan hasil yang sama. Selanjutnya langkah 3 menggunakan tracer dan tracer out untuk uji jaringan. Langkah pertama gunakan perintah tracer dari PCA ke eksternal. Kita ke PCA dan ketikkan tracer. Paste. Hasil tracer di atas mengindikasikan bahwa PCA ke R1 ke ISP ke eksternal. Selanjutnya jelajahi opsi tambahan perintah tracer. Jadi dapat dituliskan tracer, habis itu kita enter. Dan nggak ada targetnya. Kita coba langsung aja. Invalid command, berarti ada yang error. Langsung aja ke langkah 3, gunakan perintah tracer out dari router R1 ke eksternal. Pada command prompt ketik tracer out 209. Kita ke R1. Kita ketik di sini saya pakai yang IPv4. Selanjutnya langkah 4 ke switch 1. Kita enablekan dulu. Habis itu kita ketik ini. Sukses. Dan hasilnya ini. Selanjutnya latihan 4, troubleshoot terhadap topologi. Langkah 1, copy and paste konfigurasi berikut ke dalam router ISP. Kita exit dulu. Lalu kita copy. Kita paste. Lalu kita copy. Config. Selanjutnya dari jaringan R1 gunakan ping dan tracer atau tracer out untuk troubleshoot dan memantau masalah pada jaringan ISP. Jadi kita gunakan perintah ping dan tracer dari PCA.
ping. Kita ke R1, ping S1, R1 ISP dan eksternal. Tadi S1-nya itu 192.168 1.2, kemudian R1-nya ini 64102. 106.2. Kemudian ISP-nya tadi lah 8.1. Selanjutnya ke eksternal. Eksternal ini IP-nya eksternal 209 165.200 165.200 225. Oh, 226. Di sini yang eksternal destination host uncreable. Salah satu cara untuk menemukan persoalan jaringan yaitu menggunakan ping step hop. Ini sudah kita pingkan semua jaringan. Selanjutnya yang nomor 2, PCA dapat mencapai router ISP berdasarkan pada hasil ping yang sukses dari PCA ke router ISP. PCA tidak dapat mencapai interface gigabit internet 0/0/1 dari router ISP sebagaimana ditampilkan oleh hasil dari perintah ping tersebut. Selanjutnya kita ke langkah 3, gunakan perintah show untuk mengetahui running configuration dari router ISP dan show run dan show IP interface brief. Kita ke ISP, kita ketik show run.
show IP interface brief. Betulkan persoalan yang ditemukan. Di sini mengindikasikan bahwa interface gigabit internet 0/0/1 adalah up. Benar ya? Statusnya up. Berarti kita itu ke S1. Kita lihat ISP-nya. Kita cocokkan sama yang sebelumnya. Di sini yang error itu ada di gigabit Ethernet 0/0/1-nya. Kita lihat di sini. Ini IPv4-nya 200, sedangkan di sini 192. Terus IPv6-nya 201, 125. IPv6-nya di sini beda. Ini 200, ini 200, ini 201. Untuk link lokalnya masih sama, berarti kita harus merubah lagi. Kita konfigurasikan lagi interface lagi untuk benerinnya. Kita copy aja di sini. Terus kita ke mode config terminal dulu. Habis itu kita paste yang tadi. Dan kita exit. Kita exit lagi. Kita copy lagi. Running config. Config. Nah. Habis itu kita cek. Kita ping lagi. Harusnya berhasil. Copy. Ya, di sini berhasil. Selanjutnya, pertanyaan. Apa yang dapat mencegah respon ping atau tracer out dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Jawabannya itu bisa firewall, memblokir permintaan ICMP, terus sistem deteksi intrusi atau IDS mengidentifikasi ping sebagai aktivitas mencurigakan dan memblokirnya. Ada network address translation, ada lagi yang kehilangan paket, terus TTL-nya kadaluarsa, sama masalah konfigurasi host. Selanjutnya nomor 2, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti ini, 9. Apa pesan yang ditampilkan? Berarti kita ping dulu. Request timeout. Pesan yang
tampilkan adalah request timeout. Ini request timeout. Arti request timeout sendiri itu berarti pesan tidak ada respon dari penerima. Selanjutnya, jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Yang harus dicek itu IP address yang di-ping sama cek firewall yang memblokir paket. Selanjutnya, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network dalam topologi seperti ini, dari PC berbasis Windows, pesan apa yang akan ditampilkan? Berarti kita ping dulu. Destination host uncreable. Makna dari destination host uncreable itu berarti paket yang dikirim tidak menemukan jalur kepada IP yang dituju. Dan berapa nilai IP TTL di set pada host window itu? Biasanya IPv4 TTL-nya itu 128. Terus yang pada perangkat Cisco itu 255. Terus berapa nilai dari IPv4 hop limit yang diatur pada host window? Sama kayak yang tadi, sekitar 128. Dan pada perangkat Cisco itu 64. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.